Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penjelasan tentang qati'ut thariq. Qati'ut thariq atau begal. Begal yaitu al-multazimu lil ahkami. Yang pertama, dia yang terkena kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum Islam. Dia yang memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum Islam. Itu, yang pertama itu. Al-Mukhtar. Yang kedua, yang tidak ada paksaan. Yang tidak ada paksaan. Jadi inisiatif sendiri. Ngerampok inisiatif sendiri. Begal inisiatif sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, al-mukhifu lit-thariq, yang memberikan perasaan takut di jalan. Yang memberikan perasaan takut di jalan dengan apa? Mengancam dua hal. Dengan mengancam dua hal. Dengan mengancam dua hal, yaitu harta atau nyawa atau dua-duanya. Harta atau nyawa atau dua-duanya. Ya. Yang keberapa? Yang keempat, al-muqawimu limayyab ruzu lahu, yang akan melukai balik apabila ada orang menentangnya atau melawannya. Secara tabiah. Yang akan melukai balik apabila ada orang yang menentangnya. Tinggal ini, multazim lil ahkam ini apa contohnya? Murtad. Itu baru multazim lil ahkam. Apa lagi? Kalau multazim lil ahkam kan mereka muslim. Ya, termasuk kafir apabila kafir yang bukan harbi. Ya benar. Keluar dari itu apa? Murtad. Harbi jelas, murtad. Terus apa lagi? Jadi 4 hal itu. Dia yang terkena kewajiban untuk menjalankan syariat. Yang kedua, tidak dipaksa. Yang ketiga, memberikan perasaan takut atau kecemasan di jalan. Yang keempat, yang akan melukai apabila ada orang yang melawan. Coba lihat di konferensi. Contohnya yang multazimul ahkam. Paham ini? Kemudian ambil nih. God utoriki
God utoriki yang namanya begal huwa alladzi, yaitu yang dia yang yahdutsu minasyakhsi, yang terjadi pada diri seseorang seseorang yang bagaimana? Al-mukallafi, yang terjadi pada diri seseorang itu A, yang B, yang dewasa berakal. Jelaslah bi ayakuna balighan akilan. Dewasa berakal. Ya. Dalam keterangan gini. Kharaja bigaidi multazimul ahkam al-kafirul harbi. Fahuwa wa in qatala wa akhadal mala la yadkhulu fi hadzal bab wa innama huwa kafirun harbiyun muhdarud dam ala kulli hal. Ya. Fa in dakhala fil islami wa lam yu'akhad bi jinayati janaha min qablu. Fa in dakhala fil islami lam yu'akhad bi jinayatin janaha min qablu. Li'anal islama yajibu ma qablahu. Jadi artinya apa? Kalau dia masuk Islam, tapi ketika sebelum masuk Islam dia pernah berbuat jinayah, kriminal. Ya. Meskipun masuk Islam dia terkena. Untuk apa? Sesuatu yang hukuman tadi itu. Termasuk di sini multazimul ahkam itu yang wajib untuk melaksanakan hukum syariat itu apa? Yang pertama al-abdu, budak. Budak masuk dalamnya. Al-mar'atu, perempuan. Kemudian juga masuk as-sakronu apa? Bita'addi. Wala. Itu. Paham ini ya? Termasuk yang dikatakan goti utorik atau guto utorik ini termasuk kelompok mereka ahlul hirabah. Jadi mereka ini orang-orang yang wajib untuk diperangi. Jadi goti utorik ini min ahlil hirabah. Yaitu orang-orang yang memang wajib untuk diperangi, bukan didiamkan. Pemerintah wajib turun tangan ini untuk berantas. Zaman Soeharto ya, Petrus, ya, tahu Petrus ini? Petrus, penembak misterius. Jangan mainan itu, taruh di situ. Itu. Subhanallah ya. Baik. Kemudian balighan akil mukhtaron multaziman al-ahkam tadi itu. Nah, sekarang pembagian yang dikatakan begal itu apa saja?
Wa qat'ut thariqi ala arba'ati anwa. Yang dikatakan begal itu atas 4 bagian. Begal itu atas 4 bagian. Yang pertama apa? Imma yakhifun nasa faqat. Dia ini yang pertama hanya menakut-nakuti orang. Termasuk apa? Termasuk sekarang itu yang di Facebook, di ini ngeprank. Orang di jalan kemudian pakaian pocong, orang lewat kaget. Ini masuk itu. Itu harusnya turun pemerintah itu. Karena ini termasuk bagian qat'ut thariq. Nakut-nakuti orang, enggak boleh. Akhirnya pernah kejadian, di shootingannya nampak sungguhan. Dia nakut-nakuti gitu. Setelah nakut-nakuti, subhanallah, di shootingannya muncul pocong temenan. Buyar. Sak sing nyoting melayu. Enggak boleh, enggak boleh. Itu yang pertama. Meskipun nanti kalau nakut-nakuti cuma apa? Apa hukumannya? Ta'zir, enggak ada apapun. Tapi wajib kena hukuman. Ta'zir. Yang kedua, awiyan habu anwalahum, atau apa? Merampok. Yang kedua, mengambil atau merampok harta mereka. Yang ketiga, au yaktuluhum, atau membunuh mereka, orang yang lewat. Bunuh. Itu. Kemudian yang keempat, naudzubillah, yartakibu al-jaraima ats-tsalatsa kullaha. Dia melaksanakan 3 kriminal sekaligus. Yang keempat ini, dia yang melaksanakan kriminal sekaligus. Yaitu yakhifu wa yanhabu wa yaktulu, menakut-nakuti, kemudian merampok, kemudian membunuh. Nah, tentang masalah untuk apa ini, ngambil hartanya harus mencapai nisab pencurian, rub'ud dinar. Kalau tidak mencapai itu, maka dia ta'zir bima yunasibu. Wala budda min ishtirati kaunil ma'khudhi minal mali baligha nisab as-sariqati wa huwa rub'u dinarin fasa'idan. Au ma yusawi dalika fa illam yablugh hadzal miqdar azzarahu al-ghadhiyu bima yarahu munasiban min uqubati ta'zir. Kalau emang tidak mencapai itu, ya diberikan hukuman sesuai dengan yang pantas. Ya. Bahkan di antara hukuman kalau yang pertama ini tentang masalah nakut-nakuti saja itu macam-macam. Ukubahnya itu berupa ta'zir, misal apa? Min nafyin. Apa nafyin? Pengasingan. Pengasingan. Berarti kalau pengasingan tidak boleh sampai
setahun. Iya benar? Karena kalau masuk kepada zina ghairu muhson. Ada atau habsin di penjara. Hmm. Atau di penjara dan tidak bisa dengan hukuman dan tidak bisa pembatalan hukuman ini dengan apa? Al-afu. Al-afu minal musob, yang terkena musibah itu korbannya dia maafkan. Tidak ada anak maafkan dia, tidak boleh. Tetap harus dijalankan. Karena hukuman ini kembali kepada keputusan imam. No. Paham ini ya? Kemudian wa hukmu qati'ut tariqi jaa fi kitabillah biqaulih. Ada tulisannya berapa itu? Hah? Innama jazaa'ul ladzina, hanya saja innama jazaa'ul ladzina, hanya saja balasan alladzina yuharibunallah, alladzina yuharibunallah, yang mereka memerangi Allah. Ini ada sini. Ya. Yuharibunallaha wa rasulahu bimuharabatil muslimin. Ya, ini hanya saja mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Memerangi Muslim. Memerangi Muslim. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan melaksanakan di bumi itu kerusakan. Dan melaksanakan di bumi itu kerusakan. Apa tafsirnya? Biqat'it thariq. Dengan apa? Dengan begal. Jadi tafsir di jalan ini kita orang bisa ketahui. Berarti ketika seseorang itu ganggu orang Muslim, itu sama saja ganggu Allah, ganggu Nabi. Ya. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau tawaf, ketika tawaf itu jadi tiru tapi. Sayyidina Umar bin Khattab kan sampai di Hajar Aswad ngadeg ini tok di teluk Hajar Aswad. Batu, ente tidak manfaat. Kau cuma batu. Kalau aku tidak pernah ngeliat Rasul pernah mencium kamu, aku tidak akan nyium kamu. Akhirnya kan Sayyidina Ali ada nepuk ini. Pegang. Tidak, wahai Umar, ada manfaatnya, ditolak Sayyidina Ali. Akan menjadi saksi. Ketika tawaf juga gitu. Bila mengatakan apa? Sungguhnya anak tahu Ka'bah merupakan suatu yang musyarrafah, mu'azzamah indallah. Walakin hurmatul muslimu afdol min sab'ina minka ya Ka'bah. 70 keutamaan Ka'bah itu ada pada satu muslim. Ganggu satu muslim sama saja ganggu 70 Ka'bah. Makanya di sini disebutkan oleh tafsir Jalalain di sini apa? Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Tafsirnya berapa?
yuharibul muslimin, yuharibul muslimun. Bimuharabatil muslimin. Dengan apa? Memerangi orang-orang muslim. Oh, enggak main-main. Ya. Kemudian wa yas'auna fil ardi fasada, tadi itu biqat'it tariq. Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ya. Dibunuh atau disalib. Dibunuh atau disalib atau dipotong tangan-tangannya dan kaki-kakinya dengan apa? Berbeda arah. Jadi tangan kanan, kaki kiri. Tangan kiri, kaki kanan, potong. Dan setelah itu apa? Dibunuh, kemudian dimandikan, dikafani, wajib karena muslim masih an. Ya, dimandikan, dikafani, disolati. Disolati, kemudian tidak dikubur. Disalib. Naudzubillah. Jadi dengan pakaian kafan itu disalib dia. Diletakkan di tengah jalan, sekiranya orang kelihatan. Selama berapa? 3 hari. Kecuali nanti kalau takut misalnya rusak. Disebutkan di kitab ini, kenapa kalau dia masih seperti itu? Iya, karena dengan perbuatan seperti itu tetap dosa dia, tapi tidak mengeluarkan dia untuk mendapatkan hak sebagai muslim. Paham ini ya? Perhatikan kalimat ini. Perbuatan seperti itu, nakut-nakuti orang, semoga dijaga oleh Allah, dijambret, bunuh orang, perbuatan seperti itu tetap dia masih dihukumi sebagai muslim. Meskipun tahu ya, ngambil hartanya orang, apalagi bunuh. Ngambil hartanya muslim, apalagi bunuh. Kriminal, bukan main-main ini. Tapi tetap tidak mengeluarkan dia sebagai, faham omongan ini? Ente pikirkan sekarang, apakah mungkin, semoga dijaga oleh Allah, orang yang mati bunuh diri tidak boleh disolati? Dari mana pikiran? Semuanya dosa ya, kita ngomong dosa. Bunuh muslim, dosa. Bunuh dirinya, dosa. Tapi lebih bahaya mana? Lebih bahaya bunuh orang loh. Bukan berarti bunuh sendiri boleh, bukan. Ini untuk jawab omongan. Omongan yang mengatakan kalau orang mati dalam keadaan bunuh diri, apakah wajib untuk dimandikan, disolati, dikafani, disolati, dikubur? Apakah wajib? Loh. Ya, berarti wajib enggak? Orang punya utang. Wis beling lah. Dia punya utang, enggak bayar, mati. Wajib disolati? Enggak wajib? Wajib. Loh terus kenapa Nabi kok ketika Nabi itu tasyrik untuk kita, itu sebagai indar. Itu riwayat orang yang nyampaikan keputus. Karena itu diputus Nabi ketika mengatakan aku tidak akan mensolati orang ini semenjak punya hutang. Wes mari. Si penceramah diem, tidak lanjutkan. Setelah itu ada sahabat yang mengatakan, ya Rasul, aku siap nanggung hutangnya dia. Betul, iya. Kalau engkau nanggung, aku solati. Lah itu tidak disampaikan. Akhirnya nyampaikan keterangan keputus. Ngerti ini ya? Hukumnya jangan buat mainan. Jangan diputus-putus, ada hukumnya. Ayun fau minal ardi. Nah ini, atau apa? Diasingkan itu. Ayun fau minal ardi. Nah jadi ini gini, litartibil ahwali, fal qatlu liman qatala faqat, fal qatlu liman qatala faqat. Kemudian apa? Fasalbu liman qatala wa akhadal mal. Ya. Hukuman ini sesuai dengan tertibnya. Hukuman ini sesuai dengan tertibnya.
Yang pertama, dibunuh bagi dia yang membunuh. Wal qatlu liman qatala faqat. Dibunuh bagi dia yang membunuh. Hah? Hah? Ada. Nah, apa, Bos? Wasalbu liman qatala wa akhadal mal. Nah, sekarang Dobib kalau misalnya dipenteng, dipateni apa enggak? Hah? Masuk kategori dipenteng? Tidak mungkin. Berarti apa? Dibunuh, dipenteng, disalib. Yang kedua, untuk yang dia bunuh dan ngambil harta, disalib. Paham? Dipotong tangan, liman akhadal mala walam yaktul. Sedangkan dipotong dengan berlawanan itu kanan kiri, dari kanan apa, tangan kanan, kaki kiri, ngulangi lagi tangan kiri, kaki kanan. Yang ketiga, itu untuk siapa? Untuk liman akhadal mal, untuk orang yang ngambil harta. Walam yaktul, tapi tidak bunuh. Tapi tidak bunuh. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Yang ketiga apa tadi? Ngambil harta tidak bunuh. Hukumannya apa? Langsung kan? Kenapa kalau mencuri kok enggak? Hah? Itu. Karena kalau mencuri, sama-sama ngambil harta loh. Orang mau nyuri, membunuh, enggak. Kalau mencuri dengan membunuh itu namanya rampok. Ini enggak, mencuri. Mencuri ngambil harta. Ini ngambil harta, enggak nakut-nakuti loh. Apa? Enggak, bunuh dia. Alasannya kalau mencuri itu, dia ini enggak terang-terangan. Sehingga hukumannya lebih ringan. Berupa apa? Potong tangan. Lebih ringan. Ya iya kan, dibunuh tangan daripada dipatah ini. Ya. Itu. Paham? Nah, kalau ini kesalahannya itu dengan nampakkan juga. Paham ya? Kemudian yang keempat, yunfau minal ardi, diasingkan bagi dia yang liman akhafa faqat, untuk orang yang nakut-nakuti saja. Iya. Itu. Nah, dikatakan ini merupakan pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan pendapat Imam Syafi'i. Nah, sekarang masalah dipenteng sekarang. Masalah di apain namanya? Disalib. Setelah secara muqarrar disalibnya kapan? Ba'dal qatli ya. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan sebelum dibunuh disalib terlebih dahulu, sebentar saja disalib, pokoknya memberikan perasaan takut kepada yang lain baru dibunuh. Tapi pendapat yang paling kuat itu dibunuh kemudian disalib. Wa asahu qaulaihi anna as-salba thalathan ba'dal qatli wa qila qablahu qalilan. Nah, qablahu ada itu. Oh, ada juga. Ngeledek. Ya. Itu di tafsir Jalalain. Hah? Ada di situ. Itu. Paham ini?
bisa. Itu ya. Alhamdulillah min dzalik, semua dijaga oleh Allah. Sebetulnya kalau ini dilaksanakan, ya, dilaksanakan ya wassalam, tidak bakalan ada orang nyolong. Nggak ono. Kenapa kok sekarang orang seperti itu tambah rame? Saya polisi ini bingung. Ya karena dipateni. Kalau dipateni nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab.